Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Kembali bertemu dengan saya Max Nata dalam acara Kongko bareng komunitas. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Koko setiap hari Senin dan juga Jumat di jam 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Untuk episode dan edisi kali ini luar biasa, kita kedatangan tamu dari Yayasan Kakak, yaitu Yayasan Kepedulian untuk Anak Kota Surakarta. Ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya perkenalkan dulu, Ya. ada Ibu Nung, Ya. kemudian ada Ibu Intan. Ibu. Mbak atau Ibu ini? Boleh dua-duanya sih. Ibu Nung sebagai sekretaris, Iya. ya. Kalau Ibu Intan ini sebagai pendamping hukum atau staf hukum ya. Iya. Wah, ini kok tiba-tiba udah ngomongin hukum gitu ya. Agak tegang dikit gitu. Kira-kira apa? Nah, kalau dari namanya, Iya. Kepedulian untuk Anak Kota Surakarta. Ini tentunya yayasan yang melindungi, kemudian mengedukasi, Iya. memberikan sosialisasi yang baik-baik tentunya untuk keselamatan dan juga untuk kebaikan anak-anak yang ada di Kota Solo. Iya. Kita ke Ibu Nung dulu. Iya. Iya. Ibu Nung, boleh dong cerita, ini Yayasan Kakak itu sebenarnya yayasan yang memberikan perlindungan kepada anak seperti apa sih Iya. gitu? Iya, terima kasih Mas Max. Jadi sebetulnya kalau kita mau kenalan lagi gitu ya, Yayasan Kakak sendiri itu bergerak di bidang perlindungan anak dan lahir di 23 Juli. Wah, besok nih Mas, 97. 97. Iya, jadi 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Iya. Wah, Itu. pas banget ya. Pas banget, kok Iya. bisa ya? Nah, gitu ya. Jadi pas banget di 23 Juli itu tahun 97. Jadi 27 tahun yang lalu kami ada kayak gitu. Nah, kebetulan memang Yayasan Kakak sendiri itu sudah ada kantornya. Iya. Itu mungkin saya sekalian ini ya Mas ya Boleh, menyampaikan. boleh. Sekretariatnya Jadi di kami mana? itu ada di Purwosari. Jadi Iya. Jalan Flamboyan Dalam nomor 1 Purwosari, Surakarta. Depan dari Puskesmas Purwosari itu. Nah, tadi Mas Max juga bilang bahwa Yayasan Kakak melindungi anak. Ya, kami mempunyai mimpi, Mas, mempunyai mimpi bahwa anak-anak yang ada di Kota Solo ini, pada khususnya gitu ya, pada umumnya anak-anak di semua tempat itu bisa terlindungi. Iya. Terlindungi dari apa? Dari banyak hal, Mas. Dari kekerasan, dari hal-hal yang merugikan mereka kayak gitu. Dan memang Yayasan Kakak ini sendiri itu kalau 97 saya belum ada ya Mas ya di Yayasan Kakak. Nah, dulu ada 11 pendiri. 11 ya? Iya, ada 11 pendiri yang memang rata-rata mantan dari YLKI. Nah, YLKI itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang ada di Jakarta. Salah satu pendirinya itu memang Ibu Nafsi Amboy, itu dulu pernah menjadi Menteri Kesehatan. Ibu Ira Puspadewi itu adalah Direktur ASDP sekarang ini. Ada Bapak Agus Pambagio, itu beliau juga konsultan di Indonesia. Terus ada Bapak Sudaryatmo, itu juga di LKI juga, dan beberapa yang lainnya. Nah, memang Yayasan Kakak itu mempunyai mimpi menjadi perintis perlindungan anak yang berdasarkan dari gerakan yang ada di masyarakat itu. Jadi kita mengajak bersama-sama masyarakat untuk melindungi anak-anak seperti itu. Ini perlu mungkin dasar, tapi kita perlu tahu barangkali yang ada di rumah atau pemirsa ini disebut anak itu umur sampai dengan berapa sih? Kadang-kadang ini Betul. miskomnya di masyarakat itu justru betul. gitu. Ini Iya. masih dianggap anak atau enggak Iya, gitu? Iya. Nah, banyak sekali gitu ya Mas, yang tadi ya salah kaprah yang Mas Max tadi sampaikan, bahwa banyak yang mengira anak-anak itu ya 0 sampai 5 tahun. Iya. Ada yang bilang 1 sampai 7 tahun kayak gitu ya. Nah, berbeda-beda persepsi. Nah, tetapi sebetulnya anak itu dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Usia anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Jadi sampai dengan 18 Iya. tahun masih disebut sebagai Iya, anak dan iya. berhak untuk dilindungi ya? Iya, dan berhak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya
Seperti itu, Mas. Nah, ini kan sampai umur 18. Nah, kalau hal-hal yang masuk dalam perlindungan anak di Yayasan Kakak itu apa saja, Ibu? Tadi sempat di-spill kekerasan, kemudian apa lagi yang lain? Nah, Kakak sendiri memang ini ya, kalau kita ngomongin hak dasar anak gitu ya, apalagi besok ini Hari Anak Nasional ya, ada 4 hak dasar anak, Mas. 1 itu hak hidup mereka, bagaimana mereka mendapatkan haknya. Salah satunya adalah ASI. Nah, Kakak itu juga bergerak di isu ini, ASI, pemberian. Isu ASI. Jadi mulai bayi sudah terjun ya Yayasan Kakak untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak. Betul, Mas. Luar Jadi biasa. bagaimana ASI itu didapat oleh anak-anak kayak gitu. Itu hak hidup, tumbuh kembang. Ada namanya asah asi asuh gitu ya, Mas. Bagaimana anak-anak ini bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Betul. Jadi kalau anak-anak ya bisa sekolah, bermain, belajar, bukan yang every time, every day itu bekerja. Nah, itu. Jadi mereka mendapatkan hak itu. Terus hak yang ketiga adalah hak partisipasi. Bagaimana anak-anak itu diberikan kesempatan untuk ngomong. Nah, ngomong, berpendapat. Jadi bukan yang hanya diam saja menurut, tapi bisa ngomong, berpendapat. Satunya lagi nih yang terpenting, perlindungan. Ya, karena anak-anak itu adalah usia yang rentan, Mas. Sehingga di sini Kakak memang mengajak banyak pihak untuk melindungi anak-anak. Nah, melindungi dari apa? Dari kekerasan, seperti itu. Dan kita memang ada 2 isu, Mas, di Kakak. Tadi sudah saya sebutkan ya rinciannya, tetapi kita ada 2 isu. 1, pelindungan anak dari korban kekerasan seksual. Nanti akan banyak dibahas oleh hukum kami. Iya, itu spesialisnya kayak gitu ya. Yang kedua adalah perlindungan anak sebagai konsumen. Sebagai konsumen itu apa? Dalam hal apa yang dimaksud dengan konsumen, Ibu? Salah satunya adalah zat aditif, Mas. Rokok. Banyak nggak anak-anak yang merokok saat ini? Sangat banyak. Sangat banyak ya, Mas ya. Anak sekolah Iya, terutama. karena benar, Mas, karena kita punya riset gitu kan bersama teman-teman pemuda penggerak. Kita ada riset 59% anak mulai merokok di usia di bawah 12 tahun. SD berarti ya, Bu? Iya. Sudah mulai mengenal yang namanya rokok dari lingkungan, dari teman-teman. Betul. Ini satu hal yang perlu diedukasi kepada masyarakat, orang-orang dewasa, tidak hanya anaknya sendiri. Betul. Karena memang riset menunjukkan hal yang serupa. Belum waktunya merokok, tapi ini sudah mulai konsumsi konsumsi rokok gitu. Betul. Dan ini juga selaras dengan ini ya. Tadi tema dari Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, itu harapannya anak-anak terlindungi dari apapun itu, salah satunya adalah zat aditif. Zat aditif. Nah, kebetulan di tanggal 23 Juli ini merupakan Hari Anak Nasional, dan untuk tema tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan semoga tentunya dengan bergeraknya teman-teman dari Yayasan Kakak ini ya, sahabat TV 10, ini anak-anak juga semakin terlindungi, masyarakat semakin sadar apa hak-hak dan apa ya istilahnya yang harus diterima oleh setiap anak yang ada di Kota Surakarta. Kalau ngomongin seputar tentang Yayasan Kakak, ini kan pergerakannya sudah dari 97. Nah, kalau ngomongin era dulu sama sekarang tentunya beda dong. Anak-anak kan zaman dulu beda. Sekarang penanganannya juga beda. Psikisnya anak juga beda. Perkembangan zaman, modernitas, IT, segala macam. Nah, kalau ngomongin soal anak zaman sekarang secara umum dan khususnya Kota Solo, ini apa kabar? Mungkin Ibu Intan mau bantu menjawab ini. Iya, kalau ngomongin anak-anak saat ini nih, Mas, kalau ngomongin dari dulu sampai sekarang, aduh luar biasa perbedaannya, Mas. Kalau gampangannya kita dulu nih, dikunciin pintu orang tua, kita takut nangis ya? depan pintu. Iya. Mas, anak sekarang dikunciin pintu, hilang, Mas. Itu yang paling signifikan. Belum lagi dengan ini ya, kerentanan psikologis mereka gitu. Jadi mereka itu lebih apa ya, kalau orang-orang bilang Gen Z sekarang generasi strawberry gitu kan ya, lembek gitu ya. Ya memang mau nggak mau kenyataannya memang seperti itu, Mas. Ditegur dikit udah hatinya hancur, merasa paling menderita, yang paling yang paling tersakiti gitu. Iya, merasa yang paling terzolimi gitu. Yang paling terzolimi, yang lain tuh nggak ngerasain sedihnya gitu aku tuh sedih banget gitu. Nah, memang sekarang hal-hal itu memang sedang terjadi di anak-anak kita, di adik-adik kita gitu. Dan
luar biasa sekali, juga sangat mempengaruhi angka-angka kasus kita gitu. Jadi memang itu pengaruh secara psikis karena pengaruh. sudah berbeda, akhirnya kasus-kasus yang muncul juga lebih signifikan atau bagaimana? Atau malah lebih banyak jenisnya? Jenisnya banyak, jumlahnya banyak. Jumlahnya juga tambah Iya, banyak. betul sekali. Ini contohnya apa nih? Jadi misalnya karena saya fokusnya di ini ya, pendampingan kekerasan seksual gitu ya. Jadi memang kalau dulu kekerasan seksual ya hanya mungkin orang kenalnya perkosaan gitu ya. Betul, batasnya masih nggak macam-macam gitu ya. Betul. Pada saat ini hampir luar biasa banyak sekali macamnya. Mulai dari yang anak-anak SD sudah mulai open BO seperti itu. Sudah? Ada gitu. Ada yang kami dampingi? Ada gitu. Buat SD Mas kelas 5. Ini sudah di luar Nurul ya. Iya. Anak SD sudah open BO. Bagaimana caranya? Itu memang tidak bisa dihindari perkembangan zaman, perkembangan IT yang kita sendiri nggak bisa kontrol. Anak main handphone lagi ngapain? Kita Betul. nggak tahu. Apakah dia lagi belajar? Apa dia mengerjakan ujiannya? Kan karena pernah mengalami ini ya, fase-fase sekolah Betul. online ya. COVID. Iya betul, COVID, sehingga handphone itu udah kayak hidupnya dia gitu. Nah, kita nggak tahu anak lagi pegang handphone lagi ngapain. Ternyata ada juga anak-anak yang kayak gitu tuh. Dia mengenal hampir 20 sekian aplikasi yang bahkan saya nggak tahu, ada ya itu aplikasi gitu. Sampai yang wah Masya Allah. Bu Intan, anak-anak saya sekarang dengarnya rasanya agak sedih gitu ya. Harus seperti apa, dan ini tentunya buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, salah satunya tentunya ini yang berkontribusi di dalamnya kenapa anak bisa menjadi seperti ini adalah orang tua. Betul? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Obrolan mulai masuk kasus-kasus ini mulai seru sepertinya. Jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, kembali lagi berjumpa dengan saya Max Nata dan masih di Koko Kongko bareng komunitas bersama Yayasan Kakak. Tadi sudah ngobrol sedikit ya dengan Bu Intan selaku staf hukum dari Yayasan Kakak. Ngobrolin seputar tentang kasus-kasus yang ada di Kota Solo ya. Ini tadi ngomongin seputar tentang anak SD yang sudah mulai open BO, itu di luar Nurul itu maksudnya gimana itu? Kok bisa terjadi, Bu Intan? Iya, beberapa kita tidak bisa memungkiri ya, masyarakat kita kan masih banyak yang pergi untuk keluar cari nafkahnya di luar daerah gitu, sehingga pengasuhan anak terabaikan. Iya, masuknya ke neneknya lah, ke mungkin dia tantenya seperti itu, sehingga si anak ini akhirnya tidak punya tempat mengeluh ya mungkin ya, atau dia mungkin bukan orang tuaku, aku nggak berani cerita, atau saat orang tuanya pulang udah nggak nyambung lagi ngobrolnya, udah beda topik ya, terus sudah nggak nyambung hatinya juga mungkin ya, sehingga itu yang menyebabkan anak-anak mungkin larinya ke sosial media. Betul. Apa mudah sekali buat curhat di situ, mudah sekali cari orang baru di situ gitu, mudah sekali cari akses apa yang dia mau di situ, mengeluarkan apapun yang dia rasakan di sosial media itu kayak nggak ada filternya kan. Iya. Sehingga setiap orang kan siap menjadi siapapun dan apapun di situ ya. Nah itu yang membuat anak-anak mungkin akhirnya lebih suka dunia sosial media daripada kehidupan nyata. Kehidupan nyata, bahkan anak-anak ini Mas ada yang aku lebih suka keluarga onlineku daripada keluarga kandungku. Oh, ada keluarga online. Wah, ini istilah baru yang kayaknya bikin kita juga agak sedih ya kalau misalkan kita ternyata sebagai keluarga nyatanya nggak dianggap dibandingkan keluarga online-nya. Ini kasus yang yang saat ini sedang ditangani itu ada berapa dan jumlah kasusnya berapa atau jenisnya apa? Iya, jadi dari awal Januari 2024 ini sampai pertengahan Juni kemarin, itu kami pegang 17 kasus. Itu memang yang... Ini untuk wilayah Solo saja? Iya. Atau sekaresidenan? Solo. Solo saja 17? Jadi kami biasanya juga
pergi keluar gitu ya, maksudnya ke beberapa kabupaten terdekat. Cuman ini masih yang Solo saja itu 17 kasus gitu. Dan memang rata-rata ada di kekerasan seksual. Tapi sudah banyak juga dari 17 itu 10 kekerasan seksual, ada 3 yang eksploitasi. Artinya mereka yang sudah terjun ke ranah eksploitasi seksual gitu ya, sudah istilahnya berbayar seperti itu. Sisanya memang ada kasus yang lain gitu ya. Jadi memang ini lebih banyak didominasi oleh kasus-kasus kekerasan seksual ya. Ini sejauh apa penanganan Yayasan Kakak, Ibu Nung sama teman-teman? Bagaimana prosesnya ketika biasanya mendapatkan informasi kemudian bisa mengetahui sebuah kasus, itu awal mulanya dari mana Ibu Nung? Iya, jadi kalau kakak sendiri itu kan karena kakak sudah bersinergi dengan banyak pihak gitu kan, kita ada dari pemerintah, masyarakat. Itu jadi biasanya kadang Kak Intan ini dapat laporan misalnya dari kepolisian, dari PPA itu ada. Terus ada juga kalau dulu itu dari media massa. Jadi kalau misalnya pas kita baca koran itu ada informasi, kita kok ada ini, kita tanyakan ke PPA kalau misalnya belum mendapatkan informasi. Tetapi karena 27 tahun kakak itu sudah ada gitu, jadi ada banyak juga yang datang ke kantor. Oh, jadi sebagian melapor secara langsung gitu. Secara langsung seperti itu. Yang biasa melapor orang tua atau malah justru bermacam-macam. Ada yang pacarnya, ada yang orang tuanya, tetangganya kayak gitu. Tetapi memang fungsinya dari Yayasan Kakak yang menyampaikan kalau mau dilaporkan ke kepolisian memang harus orang terdekatnya ya, orang tuanya. Ya, orang tuanya seperti itu. Jadi selama ini yang terjadi sudah ada jaringan di masyarakat, kemudian kepolisian, termasuk ada beberapa yang sudah melapor sendiri ya. Prosesnya bagaimana? Ketika sudah dilapor, apakah kemudian langsung ditindaklanjuti atau harus dilaporkan ke pihak berwenang dulu atau bagaimana? Kak Intan, mungkin yang secara proses hukum tuh bagaimana? Iya, jadi kalau kasus yang kami dapat dari kepolisian, maka kami tinggal langsung dampingi di prosesnya ya. Tapi kalau ada beberapa kasus yang datang ke kantor, langsung datang ke kantor seperti itu, biasanya kami beri pandangan dulu. Kalau memang kekerasan seksual biasanya kan kita memang usahakan untuk zero toleran ya. Kalau proses nanti akan seperti ini, lamanya segini, terus disampaikan di awal. Iya, sudah kami berikan gambaran, bahkan mungkin sampai efek sampingnya gitu, dampaknya gitu. Nanti sudah kami beri gambaran sehingga orang tua bisa yang, oh ya Mbak, mari kita proses Mbak, minta didampingi sampai nanti selesai seperti itu. Biasanya seperti itu sih kalau kasus-kasus yang datangnya ke kantor. Kalau yang kita terima dari laporan masyarakat, misal tadi ada di media atau mungkin ada yang menghubungi di Instagram kita gitu kan, DM gitu, itu biasanya kita cross check dulu. Karena kan kadang juga beberapa tetap ada ya yang iseng-iseng seperti itu. Nah, kita cross check dulu kebenarannya. Kemudian biasanya kita lihat juga sih Mas, gimana kondisi korbannya pada saat itu. Kalau memang saat itu kondisi korbannya sangat memprihatinkan secara psikis, kita tolong dulu psikisnya. Oh baik. Nggak bisa langsung dibawa ke kepolisian, nggak bisa. Dia nggak akan bisa ngomong juga. Betul. Kalau mengikuti prosedur yang ada justru malah lama mungkin. Jadi ditolong dulu korbannya, dilihat dulu secara psikis seperti apa begitu ya. Atau psikis atau fisiknya, karena juga ada yang dia luka-luka yang sampai ada yang semacam itu. Ada korban kita ada yang 15 hari itu ada perdarahan secara ini ya, perdarahan organ reproduksi gitu. Sehingga memang karena masih sangat kecil ya, kelas 1 SMP pada saat itu dia menjadi korban dan diindikasi gitu, dia dijual oleh pelakunya sehingga dia dalam keadaan tidak sadar harus melayani banyak orang. Sehingga saat ditemukan dia mengalami perdarahan sampai koma sekitar 15 hari. Sengeri itu, dan itu terjadi di kota Surakarta. Kota Surakarta. Anak Solo. Iya. Terjadinya di Solo juga? Di Solo. Iya di Solo. Wah. Ini ternyata kalau secara kacamata umum gitu, orang awam melihatnya kota nyaman dan lain sebagainya. Ternyata kita harus memberikan kewaspadaan terhadap anak-anak kita. Terhadap anak-anak yang mungkin minim perhatian, kasih sayang dari orang tua.
bentuk penanganan Yayasan Kakak ketika memang ini perlu ditanganin gitu ya Bu ya. Kemudian bentuknya apa? Apakah anak ini setiap hari didampingi atau anak ini seperti apa begitu bentuknya? Iya, kalau di kami karena tadi dilihat dari kebutuhan dasar awal. Ketika dia memang butuhnya dibawa ke dokter, maka kita punya sistem rujuk ya. Jadi karena kakak sendiri tidak sepenuhnya kita tangani semua gitu. Betul. Kalau kebutuhan psikisnya kita bisa cover dalam konseling, kita bisa. Tapi kalau sekiranya dia sudah sampai harus tahap dibawa ke rumah sakit jiwa, kita bawa. Bahkan beberapa korban kita akhir-akhir ini semuanya ada di rumah sakit jiwa gitu. Maksudnya kita terapikan di sana gitu. Kita lihat kebutuhannya, maka kita tahu, oh ini proses hukum, maka kami akan dampingi selama proses hukum. Kemudian, oh ini dikeluarkan dari sekolah nih, oh kita akan dampingi sampai dia mendapat sekolah kembali atau seperti apa kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Misal dimasukkan ke kejar paket atau seperti itu. Biasanya butuh waktu berapa lama? Kalaupun itu berbeda-beda, biasanya yang paling cepat berapa lama? Dan kasus yang paling lama itu berapa? Butuh durasi berapa lama gitu Bu Intan? Kalau kasus paling cepat ya, ngomongin paling cepat itu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu lama? Hukum. Lama? Tapi ini terlihat ini paling cepat. Iya, betul Mas, karena untuk proses kadang ya polisi pasti butuh ketetapan hati ya untuk menetapkan tersangka, untuk kemudian dilimpahkan ke proses di kejaksaan, kemudian untuk diproses sidang, untuk sampai putus itu biasanya paling cepat 6 bulan. Ini termasuk juga mengawal orang tuanya juga ya, kadang-kadang terhadap anak yang sedemikian rupa menjadi korban atau kekerasan seksual tuh ya sahabat TV 10, ini kan tidak semua orang tua kan tegar gitu ya, tidak semua orang tua akhirnya berani speak up, kadang-kadang justru ada yang milih diam untuk kalau orang Jawa tuh nentrem ke hati dewe gitu, diredam gitu ya, diredam gitu, takutnya karena kan ini akan menjadi sebuah hal yang negatif untuk keluarga, yang didengar sama tetangga, yang mungkin akan menjadi sesuatu yang aib mungkin ya. Jadi ini berarti perlindungannya tidak hanya terhadap anak saja dong, tentunya ini kepada orang tua atau orang-orang terdekat, karena hal semacam ini seringkali yang tidak speak up itu banyak. Dan di kakak itu membuat film, film berdasarkan kisah nyata, dan kebetulan mau untuk di-shoot meskipun nggak kelihatan wajahnya ya, dan pembelajaran itu bisa diambil, itu keren banget. Jadi bagaimana sebetulnya orang tua korban itu menyampaikan, sekarang ini bukan waktunya anak yang nyerateni, ya? Memahami. Iya, sekarang bukan waktunya anak itu memahami orang tua, tapi orang tua itu harus memahami anak itu. Jadi bisa dilihat di YouTube-nya Yayasan Kakak itu film itu namanya Kembang judulnya, itu ya Kak Intan ya. Jadi prosesnya itu luar biasa dari kesalahpahaman anak ini, karena anaknya usianya sudah usia SMP SMA, kesalahpahaman yang dia benci ke orang tuanya, dia kayak merasa orang tuanya tidak perhatian kayak gitu, tidak sayang gitu ya, tapi ternyata dalam prosesnya orang tuanya tuh sayang gitu ya, cuman memang caranya tidak tepat. Betul. Ya, caranya tidak tepat. Anak sekarang itu kan memiliki karakter yang berbeda itu tadi dengan orang tua yang masih memahami, yang penting aku mencukupi gitu. Nah, anak sekarang tuh nggak butuh hanya dicukupi, itu dia. Jadi orang tuanya menyampaikan bahwa maaf ya anakku kayak gitu kan, mungkin mama kurang memperhatikan, besok lagi aku akan memperhatikan anakku, seperti itu sih. Itu bagus banget filmnya, karena itu dari kisah nyata dua orang ya Kak, dua orang korban waktu itu. Ini luar biasa, menjadi inspirasi ya sahabat TV 10 tentunya, yang memiliki tugas tanggung jawab ini bukan hanya teman-teman dari Yayasan Kakak, tapi kita seluruh masyarakat yang ada di Kota Solo sebagai orang tua atau orang dewasa atau bahkan teman-teman kakak-kakak dari anak-anak ini tadi, semuanya punya tanggung jawab sama-sama untuk melindungi ya, untuk menjaga anak-anak yang ada di Kota Surakarta. Semoga teman-teman Yayasan Kakak juga semakin semangat. Semoga anak-anak yang ada di Kota Solo juga semakin terlindungi. Bener-bener Kota Solo ini kota yang nyaman, aman,
kota-kota yang memang peduli anak gitu ya. Nah ini luar biasa hari ini, terima kasih banyak sudah mampir di TV 10. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena waktunya tidak panjang. Makasih banyak hari ini sudah mampir Ibu Nung, Ibu Intan. Semoga ini sekali lagi menginspirasi sahabat TV 10 yang ada di rumah. Demikian sahabat TV 10 ngobrol-ngobrol santai kita bersama Yayasan KK. Semoga memberikan inspirasi kepada yang ada di rumah. Dan saya Max Nata pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kongko bareng komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.